Tidak ada dari kita yang tidak mengenal piramida Giza, tidak ada yang tidak kenal dengan patung Sphinx yang kehilangan hidungnya. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana piramida dibangun dan siapa sebenarnya Sphinx Agung ini, berdasar dari muka siapa, dan kenapa piramida berbentuk segitiga. Dan bahkan banyak dari kita tidak tahu bahwa semua ini dibangun sekitar 4.600 tahun yang lalu dan masih bertahan hingga hari ini. Kenapa bisa masih bertahan? Kita semua mengenal Alexander Agung, Julius Caesar atau Napoleon Bonaparte, tapi satu Firaun pun entah mengapa susah untuk diketahui. Mungkin beberapa dari kita mengenal Ramses II, Tutankhamun, Akhenaten, atau Cleopatra ke-7 sebagai Firaun yang paling terkenal dalam sejarah. Tapi apa sebenarnya Firaun ini? Siapa sebenarnya mereka? Apakah memang benar mereka itu bukan manusia, tapi justru seperti ceritanya, mereka itu Tuhan? Dan bagaimana dengan misteri kutukan Firaun yang katanya membunuh beberapa orang setelah makam Tutankhamun terbuka? Kenapa juga mereka sangat terobsesi terhadap kematian sampai menciptakan teknologi yang luar biasa dalam mengawetkan tubuh, mumi, dan apa isi dari kitab kematian? Dan bicara soal kitab apa sebenarnya yang terbakar di Alexandria, perpustakaan terbesar di dunia pada masanya? Apakah dulu ilmu pengetahuan kita pernah sangat maju dan kita kehilangan semuanya? Dan bagaimana bisa kerajaan yang sudah bertahan selama lebih dari 3.000 tahun, kerajaan paling lama dalam sejarah manusia, lebih lama dari peradaban kuno lainnya seperti Mesopotamia, Tiongkok, dan bahkan Romawi, kenapa bisa kerajaan seagung ini hancur dan menghilang begitu saja? Apakah mungkin kesalahan yang sama akan terjadi kepada kita dan kehancuran akan muncul juga kepada kita dan kita saja yang tidak menyadarinya? Dan juga apakah kita berhak menertawakan mereka yang menganggap raja mereka Tuhan dengan kita yang memuji-muji manusia lain yang percaya memiliki keilahian ini? Mari menelusuri jejak peradaban ini dan tenggelam bersama dalam misteri sejarah Mesir. Mesir yang kita kenal sekarang tidak muncul secara tiba-tiba. Sebelum kemunculan Firaun pertama dan piramida yang megah, ada perjalanan panjang yang membentuk peradaban ini, mulai dari prasejarah yang mulai dari kehadiran manusia pertama hingga berkembangnya komunitas awal di sepanjang Sungai Nil, sampai pradinasti di mana masyarakat mulai berkembang lebih kompleks, membangun kota, memperkenalkan sistem sosial, dan menuju penyatuan kerajaan di bawah Firaun pertama. Semuanya bermula sekitar 2 juta tahun yang lalu, di mana manusia purba mulai menggunakan alat batu oldowan dan kemudian berkembang ke teknologi Acheulean dengan kapak genggam, alat serpih yang mereka ciptakan untuk berburu. Bukti tempat tinggal di Wadi Halfa atau Sudan sekitar 100.000 tahun yang lalu mungkin mereka gunakan untuk mendirikan tenda. 60.000 tahun kemudian mereka mulai menggunakan tombak yang diasah, batu, tulang hewan, dan hematit mulai digunakan untuk berburu dan memancing. Pengeringan bertahap Sahara menyebabkan kelompok manusia untuk bermigrasi ke lembah Sungai Nil, di mana kondisi lingkungan semakin mendukung kehidupan menetap. Sebagian besar peradaban kuno tumbuh di sekitar sungai besar, Mesopotamia di antara Tigris dan Efrat, peradaban lembah Indus di sepanjang sungai Indus, dan Tiongkok di sekitar Sungai Kuning, dan Mesir sendiri di sekitar sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil. Nantinya mereka terlihat menyembah Sungai Nil dikarenakan besarnya pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban mereka secara keseluruhan. Hapi sebagai personifikasi dari Sungai Nil dipercaya membawa kesejahteraan yang menyebabkan banjir tahunan di Sungai Nil untuk menyuburkan ladang mereka. Tertulis, Hapi yang datang dari tanah rahasia, engkau mengisi bumi dengan kehidupan, memberikan air kepada yang haus, dan menyuburkan tanah-tanah hitam Mesir. Kau mengalir dengan kemurahan, membawa kekayaan kepada dua negeri, memuaskan dewa-dewa dan manusia dengan limpahan yang tak terbatas. Sekitar 13.000 tahun yang lalu, manusia mulai mengumpulkan gandum liar, mulai menggunakan sabit batu dan penggiling biji-bijian. Budaya ini memunculkan komunitas pertanian, di mana mereka mulai mengolah gandum dan barley, mulai membangun rumah kecil berbentuk bundar dan membentuk hierarki sosial sederhana, dan mereka sudah mulai menggunakan tembaga sebagai alat mereka dalam perdagangan. Sekitar 4.000 sebelum Masehi, budaya awal mulai terbentuk dengan campuran agraris dan pemburu. Perdagangan meningkat, hierarki sosial juga mulai memunculkan kuburan elit dan pekerja biasa. Kota-kota seperti Hierakonpolis, Nawada, dan Abydos berkembang pesat.
alat-alat sudah mulai menggunakan tembaga, dan manusia mulai mengenal kereta kuda. Raja Scorpion pertama dan Scorpion kedua dipercaya hidup di zaman ini dan dikatakan sebagai tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dalam masa pradinasti keperubahan yang pada akhirnya menciptakan penggabungan dinasti. Namun semuanya akhirnya terjadi sekitar 3100 sebelum Masehi. Seorang raja dari Mesir Hulu bernama Narmer atau Menes menyatukan Mesir Hulu dan Hilir menjadi satu kerajaan, di mana dia muncul dan mengalahkan Raja Mesir Hilir, mendirikan ibu kota pertama di Memphis, dan dia memulai awal zaman Fir'aun. Dengan mahkota gandanya atau Shan, mahkota dua tanah akan bertahan selama 3000 tahun lamanya. Seiring dengan unifikasi, berbagai elemen peradaban Mesir mulai terbentuk. Fir'aun dianggap sebagai Tuhan di bumi, dikarenakan mereka dipercaya sebagai penjelmaan Horus, dewa langit, dan mereka bertanggung jawab atas keseimbangan dunia. Sebenarnya nama raja ini tidak pernah kita ketahui. Nama Fir'aun berasal dari bahasa Mesir, Fera, yang berarti istana besar sebagai kediaman kerajaan, bukan raja itu sendiri. Tapi dari 1400 sebelum Masehi, istilah itu digunakan untuk raja itu sendiri, yang membuat kita tidak tahu apa nama Fir'aun ini sebenarnya. Sistem birokrasi pun dibentuk dengan gubernur provinsi atau nomak untuk mengelola wilayah yang luas, taat sistem pajak, dan distribusi pangan, terutama dari panen di lembah Nil. Para raja awal dimakamkan di Abydos, el-Ka'ab, dengan makam berbentuk mastaba yang menjadi model untuk piramida di era berikutnya. Makam raja semakin mewah, begitu juga dengan kekuatan dan status ilahi mereka. Bangunan keagamaan yang awalnya dari kayu mulai berkembang menjadi kuil batu. Kota-kota utama Memphis dan Abydos memiliki kuil yang menjadi pusat pemujaan dari Tuhan utama mereka. Dalam teks piramida nantinya terlihat, "Salam bagimu, Ra yang terbit di langit, yang menerangi dunia dengan keindahanmu. Engkau adalah Tuhan atas para dewa, pencipta segala sesuatu, yang mengangkat langit dan menegakkan bumi." Ada sekitar 1500 dewa-dewa dalam kepercayaan Mesir, dan mereka biasanya memiliki personifikasi dalam bentuk alamnya, mau itu matahari, sungai, hujan, dan yang lainnya. Dan yang cukup berbeda dengan dewa-dewa lainnya dalam teks kuno lainnya, biasanya para dewa memiliki kepribadian yang cukup eksentrik dan mudah murka ketika manusia tidak mengikuti apa yang mereka para dewa katakan. Dewa di Mesir justru cukup misterius dan samar. Tidak ada yang benar-benar bisa memahami watak mereka, atau mungkin saja mereka tidak memilikinya dan hanya merupakan konsep abstrak bagi Mesir untuk mengerti pengaruh alam terhadap kehidupan mereka dengan mempersonifikasikan mereka. Kita tidak pernah tahu. Teks dan inskripsi kuno menggambarkan Fir'aun dengan ia ada di bumi untuk selama-lamanya, menghakimi manusia dan menenangkan para dewa, serta menegakkan ketertiban. Ma'at sebagai pengganti kekacauan. Ia memberikan persembahan kepada para dewa dan persembahan arwah bagi para leluhur yang diberkati. Keilahiannya diperoleh melalui ritual dan didukung oleh perannya dalam masyarakat, meskipun kekuasaannya jauh di bawah para dewa besar. Sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia ilahi, raja dianggap sebagai perwujudan dari dewa di bumi, konsep yang dikembangkan dalam berbagai metafora dan doktrin keagamaan mereka. Sebaliknya, ia juga berperan sebagai wakil umat manusia di hadapan para dewa. Para Fir'aun adalah Sara, putra dari dewa matahari untuk membawa cahaya. Mereka jembatan langit dan bumi, sang gembala rakyat, lidah para dewa, gunung kokoh yang menopang langit, elang yang menjaga negeri, pilar dunia, dan yang lainnya. Fir'aun Senusret III nantinya digambarkan dengan telinga besar, bukan karena ia memang seperti itu, tapi karena ia dibayangkan sebagai sosok yang mendengarkan semua perkataan rakyatnya. Mesir percaya bahwa ada yang namanya Ma'at, yang berarti keseimbangan dan ketertiban kosmis, di mana segala sesuatu harus tetap dalam keseimbangan. Ini kemungkinan berasal dari pengamatan mereka terhadap siklus tahunan banjir Nil yang membawa kesuburan ke tanah Mesir, di mana ia menjadi simbol dari kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali. Banjir yang berulang, hari yang berulang, semua kematian bukanlah akhir tapi transisi ke kehidupan lain. Ini jugalah yang terjadi dengan Fir'aun. Mereka tidak mati, tapi hidup kembali bersama para dewa dan ikut serta dalam memilih memberikan suruhannya sebagai dewa
terhadap Firaun selanjutnya yang merupakan penghubung antara dewa kepada manusia. Ini alasan kenapa leluhur dalam kehidupan Mesir juga sangat signifikan. Mereka dihormati melalui ritual pemakaman dan banyak orang percaya bahwa mereka dapat berintervensi dalam urusan duniawi. Oleh karena itu, pembangunan makam dan persiapan untuk kehidupan setelah mati menjadi fokus utama bagi banyak orang, baik rakyat biasa maupun kalangan kerajaan. Seni pun berkembang. Hieroglif tulisan dari simbol-simbol gambar mulai digunakan untuk pencatatan pajak dan inventaris. Sereh sebagai simbol kerajaan yang menggambarkan nama Firaun dalam bingkai istana dengan elang Horus di atasnya muncul. Relief yang menggambarkan Firaun sebagai penguasa absolut muncul juga, di mana dia mengalahkan semua musuh-musuhnya. Mesir tidak hanya berkembang dalam negeri, tapi mulai melakukan ekspansi dan hubungan dengan wilayah-wilayah lain. Mereka melakukan ekspansi ke Kanaan dengan membangun pos perdagangan dan pemukiman di sana. Mereka juga memperluas kontrolnya hingga ke Nubia, selatan Mesir yang kaya dengan emas dan sumber daya mereka. Periode dinasti awal ini berakhir sekitar 2696 sebelum Masehi, ketika Mesir mulai melakukan pembangunan piramida besar dan birokrasi yang lebih kompleks. Khasekhemwy, Firaun terakhir periode ini, mengalami perang saudara dan berhasil menyatukannya kembali. Dan setelah kematiannya, Firaun-Firaun berikutnya mulai dengan proyek besar mereka. Zaman piramida ini mulai memperkuat konsep ketuhanan dari Firaun, di mana pertanyaan mengenai Firaun sebagai inkarnasi Dewa Horus tidak ada lagi, karena mereka sudah menciptakan pemerintahan absolut di mana rakyat harus tunduk terhadap raja. Kekuasaan semakin tersentralisasi dan semakin nyata. Semua provinsi atau nomos masing-masing diperintah oleh gubernur atau nomak yang bertanggung jawab terhadap Firaun. Kekuatan inilah yang memungkinkan mulainya pembangunan piramida. Imhotep, kanselir dari Firaun Djoser sekaligus arsitek jenius, dipercayai adalah yang mendesain monumen batu terbesar pertama dalam sejarah manusia ini. Dia memulai bentuk awal piramida yang berkembang dari makam mastaba sebagai prototipe bagi piramida besar di era berikutnya. Dia menggunakan batu kapur secara besar-besaran mengganti bahan lama, tanah liat dan kayu yang menjadi teknik dasar bagi semua pembangunan monumen di Mesir kuno. Setelahnya, Firaun Seneferu mengembangkan 3 piramida besar. Piramida Meidum yang nantinya gagal karena runtuh, piramida bengkok di Dashur yang menjadi eksperimen dalam desain piramida, dan pada akhirnya piramida merah di Dashur yang menjadi piramida sejati pertama dalam sejarah. Khufu, anak dari Seneferu, mulai membangun piramida besar di Giza dengan menggunakan 2,3 juta blok batu kapur dengan masing-masing berat berbobot beberapa ton yang menjadi simbol keabadian dan kekuasaan absolut dari Firaun. Firaun Khafre membangun piramida kedua di Giza dan dia diduga sebagai pembangun Sphinx Agung, patung kolosal dengan tubuh singa dan kepala manusia yang melambangkan kekuatan Firaun. Firaun Menkaur nantinya membangun piramida ketiga di Giza, lebih kecil namun dia lebih artistik, di mana ia menampilkan relief dan patung-patung monumental yang menunjukkan gaya seni yang lebih berkembang. Sphinx Agung yang mirip dengan Khafre membuat para sejarawan dan arkeolog percaya bahwa dia yang membangun itu, dan muka dari Sphinx adalah muka dari dirinya sendiri. Banyak yang mengatakan bahwa dia adalah manifestasi dari Horus dan Ra, yang berarti pelindung kerajaan dan matahari terbit, di mana dia kuat dan cerdas dengan tubuh singa dan kepala manusia. Namun walaupun seperti itu, kita tidak pernah benar-benar tahu. Misteri yang tidak kalah hebat adalah bagaimana pembangunan piramida besar di Giza ini dengan tinggi asli sekitar 146 meter, berat 6,5 juta ton dengan sekitar 2,3 juta blok batu kapur dan granit yang masing-masing beratnya itu 2,5 hingga 80 ton. Bagaimana manusia bisa membangun ini? Dan untuk apa sebenarnya semua ini dibangun? Secara resmi, para arkeolog berpendapat bahwa piramida memang bukan makam. Setidaknya bukan cuma makam, tapi sebagai kuil di mana ia merupakan tempat transisi menuju kehidupan setelah kematian, yang membuatnya lebih pas untuk dikatakan sebagai monumen spiritual daripada sekedar makam, karena ia merupakan simbol dari kenaikan Firaun menuju ke alam para dewa. Namun yang masih menjadi misteri di sini adalah piramida Giza tidak memiliki satu pun mumi di dalamnya, dan banyak Firaun yang tidak ditemukan di makamnya. Entah muminya memang dicuri atau mereka dikuburkan di tempat lain, kita tidak pernah tahu. Di era inilah yang dikenal sebagai periode kemakmuran dan ekspansi besar-besaran dimulai.
Tambang emas dan tembaga di Nubia dan Sinai dikuasai dan menjadi sumber kekayaan utama kerajaan. Benteng dan pemukiman Mesir didirikan di sepanjang Nil dan semenanjung Sinai, daerah antara Mesir dan Timur Tengah. Untuk mengamankan sumber daya ini, sistem pengendalian air dan irigasi mereka semakin berkembang. Surplus pangan mendukung populasi yang mencapai 1,6 juta jiwa pada 2500 sebelum Masehi. Mesir berdagang dengan Levan, Pun, dan Mesopotamia dengan mengimpor kayu cedar dari Lebanon, rempah-rempah dari Pun, dan perunggu dari Asia Barat. Masyarakat Mesir sendiri memiliki sistem sosial yang sangat hierarkis. Dengan puncaknya adalah Firaun. Sebagian besar rakyat Mesir adalah petani yang hidup di desa-desa di sepanjang Sungai Nil. Mereka menanam gandum, barley, bawang, dan kacang-kacangan. Mereka bekerja keras di ladang, tapi saat banjir tahunan Nil datang, mereka dialihkan untuk membangun piramida dan proyek kerajaan lainnya. Sebagian dari hasil panen mereka harus diserahkan sebagai pajak kepada pemerintah. Meskipun hidup mereka sulit, mereka tidak sepenuhnya diperbudak. Mereka memiliki rumah sendiri, bisa berkeluarga, dan bahkan bisa bekerja di kuil atau proyek kerajaan untuk mendapatkan makanan tambahan atau barang mewah. Yang membangun piramida juga bukan budak. Banyak grafiti dan catatan di lokasi proyek yang menunjukkan kebanggaan atas pekerjaan mereka dan persahabatan mereka sebagai pekerja di dalamnya. Orang Mesir percaya bahwa setelah mati, jiwa akan diadili oleh Osiris. Jika mereka menjalani kehidupan yang baik dan adil sesuai ma'ad, mereka akan masuk ke padang lalu, semacam surga. Jika gagal, jantung mereka akan dimakan oleh makhluk amit, dan mereka akan terhapus dari eksistensi. Rakyat diajarkan bahwa berbuat dosa untuk melawan Firaun dapat membahayakan jiwa mereka di akhirat. Kuil dan pendeta mengajarkan bahwa menghormati sistem sosial adalah bagian dari jalan menuju kehidupan abadi. Konsep ini memperkuat kesetiaan rakyat terhadap pemerintahan karena tidak ada yang ingin kehilangan tempat di surga Mesir kuno. Namun masa keemasan tidak berarti tidak mengalami masa kemunduran juga. Kerajaan lama mulai mundur dikarenakan gubernur provinsi atau nomak semakin berkuasa dan mulai menyaingi Firaun. Dengan beberapa dari mereka mulai menjadi penguasa independen, memutuskan hubungan mereka dengan ibu kota. Bukti geologi juga membuktikan bahwa Mesir pada era ini mengalami perubahan iklim ekstrim dan kekeringan hebat yang menyebabkan banyak gagal panen dan mengakibatkan kelaparan dan krisis sosial yang hebat. Firaun Pepi kedua yang memerintah selama lebih dari 90 tahun meninggal dan memberikan ketidakstabilan dan perebutan kekuasaan, menjadikan Mesir menjadi terbelah-belah menjadi beberapa negara kecil, dan semua ini menghentikan tradisi pembangunan piramida karena hilangnya kendali Firaun, dan Mesir masuk ke zaman kekacauan dan perpecahan. Setelah runtuhnya kerajaan lama akibat kekeringan, ketidakstabilan politik, dan hilangnya Firaun, Mesir memasuki periode menengah pertama atau zaman kegelapan dalam sejarah Mesir. Kematian Pepi kedua membagi kekuasaan menjadi 3 faksi, faksi Memphis, faksi Heraklepolis, dan faksi Thebes. Pergantian kekuasaan sering sekali terjadi di sini. Manetho, sejarawan Mesir kuno, mencatat bahwa ada 70 Firaun yang berkuasa dalam 70 hari, yang menggambarkan seberapa cepat pergantian kekuasaan dan ketidakstabilan politik zaman itu. Walaupun tidak ada catatan jelas mengenai raja-raja ini dan tidak ada bukti arkeologis tentang mereka, namun penguasa dari Heraklepolis di Mesir bawah merebut kekuasaan dari Memphis. Mereka mengklaim sebagai penerus sah Firaun dan mencoba untuk mengembalikan stabilitas di wilayah mereka. Raja Aktoi pertama, raja pertama Heraklepolis, dikenal dengan sifatnya yang kejam dan gila. Bahkan konon katanya tewas dimakan buaya. Mungkin saja ini mitos, tapi ini menunjukkan seberapa intens konflik di era ini. Mereka nantinya mengendalikan Mesir Utara, sedangkan selatan diperintah oleh penguasa Thebes. Para gubernur di Asyut menjadi sekutu penting Heraklepolis, di mana mereka menjadi benteng melawan ekspansi dari Thebes. Sangat banyak kejadian kacau sekaligus heroik di era ini. Aktivi, gubernur Heraklepolis, salah satu daerah di Mesir Hulu, menulis bahwa ia menyelamatkan rakyat dari kelaparan dan berusaha menaklukkan Thebes, tetapi gagal. Thebes juga mulai menentang kekuasaan Heraklepolis dan para penguasa Intef, penguasa Thebes, mulai merebut kota demi kota di Mesir Hulu. Salah satu Firaun mereka, Firaun Intef ketiga, menaklukkan Abydos dan mulai menyerang Mesir Tengah. Mentuhotep kedua dari Thebes akhirnya berhasil mengalahkan Heraklepolis dan menyatukan Mesir kembali di bawah satu kekuasaan, dan dia mendirikan kembali kerajaan Tengah. Dalam proses yang penuh gejolak ini, seperti yang seharusnya terjadi,
Sangat sedikit piramida atau kuil besar yang dibangun. Makam-makam bangsawan pun lebih sederhana jika dibandingkan dari sebelumnya. Gaya seni berubah drastis, wajah lebih kurus, mata besar, tubuh lebih lemah. Naskah Ipuwer menggambarkan kondisi Mesir yang penuh dengan kelaparan dan kehancuran di zaman ini. Sungguh, sungai menjadi darah dan orang-orang meminum darinya. Orang-orang menjauh dan haus akan air. Sungguh, orang miskin telah menjadi pemilik kekayaan. Dan dia yang tidak membuat sandal untuk dirinya sendiri sekarang menjadi pemilik harta. Ipuwer mengeluhkan bahwa Fir'aun yang seharusnya berkuasa dan bijaksana telah kehilangan kendali, sementara rakyat biasa mulai berani memberontak dan kekacauan merajalela. Namun pada akhirnya, penaklukan ini akhirnya menciptakan stabilitas kembali dan kebangkitan budaya Mesir terulang kembali. Setelah Mesir bersatu kembali di bawah kekuasaan Mentuhotep II dari Thebes, kerajaan tengah atau zaman keemasan kedua Mesir dimulai, di mana pencapaian politik, militer, seni, sastra, dan ekonomi sangat luar biasa. Thebes menjadi pusat pemerintahan dan ibu kota sementara. Sementara itu, kultus Osiris menjadi agama utama dan digunakan untuk memperkuat kekuasaan Fir'aun. Nubia kembali ditaklukkan dan Sinai dan jalur perdagangan ke Levan dikembalikan di bawah kendali Mesir. Amenemhat, penerus ketiga setelah Mentuhotep II, mendirikan Istawi, ibu kota baru yang lebih strategis di dekat Fayum, 100 km barat daya dari Kairo. Penghapusan sistem gubernur atau nomak yang sebelumnya terlalu kuat pun dilakukan dan diganti dengan pejabat langsung dari kerajaan, dengan vizir sebagai pejabat tertinggi mengelola administrasi dan pengadilan yang membuat Fir'aun menjadi pemegang kekuasaan absolut kembali. Senusret pertama dan kedua nantinya memperluas Mesir hingga perbatasan Nubia di air terjun kedua. Ekspedisi ke Pun dan Suriah pun dilakukan demi emas, dupa, dan kayu cedar. Benteng-benteng besar di Nubia dibangun untuk mengamankan perbatasan. Amenemhat ketiga mengeksploitasi tambang dan pertanian secara besar-besaran, ekspor emas dan tembaga di Nubia dan Sinai, dan irigasi besar yang terjadi di Fayum mengubah oasis menjadi lahan pertanian subur. Puncak sastra Mesir kuno terjadi juga di zaman ini, di mana berbagai kisah bermakna filosofis dan moral muncul. Cerita Sinuhe menggambarkan kisah seorang pejabat yang mengungsi ke negeri asing dan akhirnya kembali ke Mesir, menekankan kesetiaan dan nasionalisme. Kisah Pelaut yang Karam menceritakan seorang pelaut yang selamat dari kapal karam dan bertemu ular raksasa di sebuah pulau ajaib, melambangkan kebesaran Mesir dan takdir manusia. Perdebatan seorang manusia dengan banyak adalah dialog filosofis antara seseorang yang putus asa dengan jiwanya, yang menyoroti pemikiran Mesir tentang kehidupan dan kematian. Karya-karya ini mencerminkan spiritualitas, kebijaksanaan, dan pandangan dunia masyarakat Mesir kuno. Arsitektur dan seni juga berkembang, patung dan relief lebih realistik, ekspresi wajah lebih emosional. Pembangunan piramida juga mulai menggunakan batu bata lumpur, bukan sekedar batu seperti di kerajaan lama, dan konsep-konsep seperti kehidupan setelah kematian semakin kuat yang membuat ritual pemakaman menjadi lebih kompleks, di mana sekarang peta dunia bawah tanah dibuat dan bahkan instruksi untuk menghindari bahaya di akhirat, di mana teks peti mati atau coffin text mengganti teks piramida dari kerajaan lama. Namun seperti zaman keemasan pertama, era ini juga mengalami kemunduran. Raja-raja sudah tidak sekuat raja sebelumnya yang muncul dari kekacauan. Mereka yang muncul di masa yang makmur tumbuh menjadi tidak kuat. Ditambah bangsa asing dari Levan atau Asia Barat atau Hyksos mulai menguasai wilayah Avaris dan berkembang, di mana mereka mulai mengambil alih Mesir Utara, mengakhiri kerajaan tengah, dan memulai periode menengah kedua. Pernyataan bahwa masa sulit menciptakan orang hebat mungkin klise, tapi sejarah seringkali membuktikannya. Kekacauan memaksa mereka untuk beradaptasi, bertahan, dan bangkit sebagai pemimpin. Seperti Mentuhotep II dan Ahmose pertama yang muncul setelah periode krisis dan menyatukan Mesir. Sebaliknya, kemakmuran yang berkepanjangan dapat melemahkan ketajaman dan kepemimpinan. Seperti yang terjadi pada raja-raja kerajaan tengah yang gagal mempertahankan kekuasaan. Masa sulit memang bisa melahirkan pemimpin besar, tetapi hanya bagi mereka yang mampu bangkit dari keterpurukan. Dengan ini, dengan raja-raja yang kurang kuat, muncullah zaman kegelapan kedua. Sobek Neferu sebagai ratu pertama dalam sejarah Mesir sebagai Firaun naik tahta setelah kematian Amenemhat keempat karena tidak ada pewaris laki-laki yang sah.
Namun ketika Ratu Sobekneferu meninggal tanpa pewaris, dinasti selanjutnya tidak naik tahta. Ia menjadikan masalah pewarisan ini mulai kembali. Sentralisasi kerajaan melemah, gubernur daerah atau nomak kembali berkuasa. Bencana alam dan rendahnya banjir Sungai Nil juga menyebabkan kekurangan pangan dan mengakibatkan kelaparan. Ditambah serangan dari berbagai bangsa asing dari Levan atau Asia Barat, terutama Hyksos, memulai perpecahan ini. Dinasti masih menguasai Istawi, tapi tidak sekuat dinasti sebelumnya. Raja-raja berganti dengan sangat cepat, wilayah kekuasaan menyusut, kontrol atas delta timur hilang, dan piramida Raja Khenjer adalah satu-satunya piramida besar dari periode ini. Dinasti selanjutnya akhirnya memisahkan diri dengan delta barat, dan penguasanya yang tidak memiliki pengaruh besar akhirnya dikuasai oleh Hyksos. Hyksos yang berarti penguasa tanah asing yang merupakan imigran dari Palestina dan Suriah sekarang, mereka masuk ke Mesir sebagai pedagang dan pekerja. Hyksos menguasai Mesir Utara dan menjadikan Avaris sebagai ibu kota, padahal mereka bukanlah penjajah dalam arti militer, tapi lebih sebagai imigran yang mengambil alih kekuasaan Mesir secara perlahan. Mereka melakukannya dengan menguasai perdagangan dengan Levan dan Mesopotamia dan juga memanfaatkan kereta kuda dan senjata perunggu yang lebih maju dari Mesir pada waktu itu, dengan Raja Apophis sebagai penguasa mereka yang paling terkenal. Dinasti-dinasti Firaun pada masa ini tetaplah ada, tapi mereka tidak mampu menandingi Hyksos. Beberapa kali mereka melakukan perang terhadap Hyksos, tapi semuanya tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat. Setelah beberapa dekade perang, akhirnya Ahmose pertama berhasil mengusir Hyksos dan mendirikan dinasti kembali menjadi awal dari kerajaan baru. Kerajaan baru yang juga dikenal sebagai Imperium Mesir adalah puncak kejayaan peradaban Mesir kuno, periode di mana Mesir mencapai ekspansi terbesar dan menjadi kekuatan dominan di dunia kuno. Setelah Ahmose pertama mengusir Hyksos sampai mengejar mereka ke Levan, dia membangun kembali ekonomi Mesir setelah perang dan mengamankan perbatasan Nubia dari serangan Kush. Thutmose pertama, penerusnya, menjadi Firaun pertama yang mencapai Sungai Efrat di Mesopotamia. Dia menaklukkan Levan dan Nubia, memperkuat Mesir dengan membangun sistem administrasi yang kuat. Hatshepsut muncul di era ini sebagai Firaun wanita paling berpengaruh dengan mengukuhkan legitimasi dengan mengadopsi gelar Firaun dan memerintah sebagai raja bukan ratu. Dia memulihkan perdagangan yang terganggu sejak periode menengah kedua dan dia juga membangun kuil terkenal di Deir el-Bahari. Selanjutnya, Thutmose ketiga diberikan julukan sebagai Napoleon dari Mesir, adalah Firaun militer paling sukses dalam sejarah Mesir. Dia berhasil menaklukkan lebih dari 350 kota dan membangun imperium terbesar dalam sejarah Mesir. Dia mengalahkan koalisi kerajaan di Kadesh dalam pertempuran Megiddo dan menjadikan Mesir sebagai hegemon di Timur Dekat. Amenhotep ketiga tidak kalah hebat. Dia adalah yang berhasil membawa Mesir ke masa keemasannya, membuatnya mencapai puncak kemakmuran dan stabilitas. Dia membangun banyak monumen besar termasuk kuil Luxor dan Colossus Memnon, dan juga dia melakukan diplomasi canggih dengan Babilonia, Mitanni, dan juga Hethite. Puncak kekuasaan militer dipegang oleh Seti pertama dan Rameses kedua, di mana Seti pertama berhasil menghadapi Hethite, peradaban besar di timur dekat kuno di Anatolia, sekarang Turki, yang menjadi saingan utama Mesir dalam berbagai pertempuran di Levan dan membangun kembali kuil-kuil dan memperkuat perbatasan Mesir. Rameses kedua atau Rameses Agung adalah salah satu Firaun terbesar dalam sejarah. Dia memimpin pertempuran Kadesh melawan Hethite yang menjadi pertempuran terbesar di dunia kuno. Dia menandatangani perjanjian damai paling tua yang tercatat dalam sejarah. Dia membangun kota baru, Pi-Rameses, dan kuil Abu Simbel, dan dia memerintah selama 66 tahun, menjadikannya sebagai salah satu raja terlama dalam sejarah. Namun seperti sebelumnya, kejayaan selalu diikuti oleh kejatuhan. Mesir yang selalu fokus pada daratan pada akhirnya menghadapi invasi besar bangsa laut yang menyerang mereka dari laut dan juga darat. Meskipun Rameses ketiga berhasil mempertahankan Mesir, perang itu menguras besar sumber daya negara yang membuat krisis ekonomi dan inflasi merajalela. Dan kelaparan dan mogok buruh pertama dalam sejarah terjadi di Deir el-Medina. Selanjutnya Rameses keempat sampai ke-11 berjuang untuk mempertahankan stabilitas tetapi gagal. Mesir mengalami kekeringan, gagal panen, dan korupsi. Namun di tengah kekacauan ini, semuanya membutuhkan arti baru. Agama menjadi alat untuk mengendalikan ketertiban di tengah kekacauan, memberikan harapan dan legitimasi baru bagi penguasa yang muncul dalam krisis. Dengan itu, pendeta Amon di Thebes semakin berkuasa, memisahkan Mesir menjadi dua wilayah, di mana Mesir Hilir diperintah oleh Mendes dan Mesir Hulu dikuasai oleh para pendeta Amon.
Periode menengah ketiga dimulai setelah kematian Fir'aun Rameses ke-11 pada tahun 1077 sebelum Masehi, yang menandai akhir dari kerajaan baru dan awal dari fase kemunduran politik, fragmentasi kekuasaan, serta intervensi asing. Perpecahan Mesir menjadi dua kekuasaan membuat kekacauan, Semendes pertama di utara dan Imam Besar Amun di selatan, yang meskipun bukan Fir'aun memiliki kekuasaan setaranya. Namun yang cukup aneh, keduanya diperintah oleh keluarga yang sama. Kuasa dari Imam Besar memperlemah kendali kerajaan dan banyak mumi Fir'aun dipindahkan secara rahasia ke tempat yang lebih aman di Thebes. Namun dari suku Libya Meshwesh, Soseng pertama merebut kekuasaan dan mendirikan dinasti kembali. Dia mengakhiri dominasi Imam Amun di Thebes, menyerang Yerusalem dan kemudian menyatukan Mesir kembali. Tetapi hanya untuk 1 abad, di mana setelahnya Mesir kembali terpecah dengan Soseng ketiga menguasai hilir dan Takelot kedua dan Asorkon ketiga menguasai hulu. Kerajaan Nubia di selatan melihat peluang dalam kekacauan Mesir ini. Pie dari Kush kembali memimpin, berhasil menaklukkan seluruh Mesir dan mendirikan dinasti kembali di bawah Fir'aun Nubia seperti Sabaka, Septu, dan Taharka, di mana mereka membangun banyak kuil di Mesir dan Nubia. Namun kekuasaan Nubia tidak berlangsung lama karena munculnya ancaman baru, Asyur. Asyur di bawah Esarhaddon memasuki Mesir dan merebut Memphis, ibu kota Mesir Hilir. Fir'aun Taharka mencoba menahan tapi gagal, dia mundur ke Thebes, tapi masih mengklaim sebagai Fir'aun. Namun, para Asyur memukul mundur mereka di mana Thebes dijarah habis-habisan sampai Mesir tidak lagi dikuasai oleh Nubia. Mundurnya penguasa Nubia membuat Asyur menunjuk Psamtik pertama sebagai Fir'aun dan melanjutkan dinasti. Tetapi Psamtik pertama sadar bahwa Mesir hanyalah negara vasal tanpa kendali penuh atas nasibnya sendiri. Saat kekaisaran Asyur mulai melemah akibat perang dengan Babilonia dan Media, Psamtik pertama memanfaatkan situasi ini untuk mengusir garnison Asyur, membangun aliansi dengan Yunani dan memperkuat militernya dengan tentara bayaran. Dengan kekuatan yang cukup, ia berhasil menyatukan kembali Mesir dan menghapus pengaruh Asyur, menandai munculnya kembali dinasti dan periode akhir Mesir. Keberhasilannya bukan hanya soal nasionalisme, tetapi juga strategi politik untuk memastikan bahwa Mesir kembali menjadi negara merdeka setelah bertahun-tahun berada di bawah kekuasaan asing. Setelah kekalahan Nubia, Psamtik pertama dari Sais menjadi Fir'aun dan pengusirannya terhadap Asyur memulihkan persatuan Mesir. Dia memperkuat administrasi dan militer, memperbaiki hubungan dengan Yunani, memungkinkan koloni Yunani berkembang di Mesir, dan dia melakukan ekspansi di Levant. Walaupun akhirnya kalah dari Babilonia dan Persia, puncak kejayaan di periode ini adalah di bawah Amasis kedua yang memperluas hubungan dagang dengan Yunani dan Mediterania. Namun kejayaan ini berakhir dengan invasi Persia oleh Kambises kedua pada 525 sebelum Masehi. Kambises kedua dari Persia mengalahkan Mesir dalam pertempuran Pelusium yang menjatuhkan Mesir dengan hanya menjadi satrapi atau provinsi di bawah kekaisaran Persia. Persia memiliki pengaruh yang cukup kuat. Raja segala raja mereka, Darius pertama, membangun infrastruktur seperti kanal dari Nil ke Laut Merah. Dan nantinya, Xerxes pertama menghadapi banyak pemberontakan Mesir, dan pada akhirnya pemberontakan sukses pada 50 tahun setelahnya dan Mesir bebas dari Persia di bawah Amir Tawes dari Sais yang melakukan pemberontakan. Mesir kembali merdeka selama hampir 60 tahun dengan Nektanebo pertama memperkuat Mesir dan menahan serangan Persia, dan Nektanebo kedua menjadi Fir'aun Mesir terakhir. Namun, pada 343 sebelum Masehi, Persia di bawah Artaxerxes kembali menyerang Mesir dan menaklukkan kembali negeri ini. Namun, semuanya berubah ketika satu anak muda gila dari Makedonia muncul, pemimpin seluruh dunia atau setidaknya nantinya seluruh dunia, atau setidaknya penguasa daerah paling luas saat itu. Dia yang memiliki ambisi paling kuat, paling besar dari semua orang, Alexander Agung, menyerbu Mesir pada 332 sebelum Masehi tanpa perlawanan. Dikarenakan orang Mesir melihatnya sebagai pembebas dari kekuasaan Persia, Alexander kemudian mendirikan Alexandria, kota yang nantinya menjadi pusat kebudayaan Helenistik. Dengan ini, periode akhir Mesir berakhir, digantikan oleh periode Helenistik dan dinasti Ptolemai. Mesir berubah menjadi negara di bawah Alexander Agung dengan dia menempatkan sahabat dekatnya, sekaligus jenderal Makedonia,
Ptolemaus pertama yang membuat Mesir menjadi bernama Kerajaan Ptolemaik dengan kekuasaan hampir 3 abad yang menjadikannya yang terakhir dan paling lama dalam memerintah Mesir kuno. Nantinya setelah kematian Alexander, Ptolemaus memisahkan diri dari Makedonia dan menunjuk diri sebagai Raja Mesir. Awalnya dinasti Ptolemaik memulai dengan sinkretisme budaya dan keagamaan di mana unsur-unsur Yunani dan Mesir bercampur yang dapat kita lihat dari sistem pemerintahan, seni, kepercayaan, serta kehidupan sosial dan ekonomi Mesir di bawah kendali Yunani. Kerajaan Ptolemaik menerapkan pemerintahan absolut di mana raja memiliki kekuasaan penuh seperti para Firaun Mesir sebelumnya. Namun Ptolemaus dan penerusnya tetap mempertahankan budaya Yunani dalam struktur politik mereka. Para raja Ptolemaik pun mengadopsi gelar Firaun untuk mendapatkan legitimasi di mata rakyat Mesir. Tetapi dalam praktiknya mereka tetap mempertahankan gelar Yunani Basileus. Mereka menempatkan para Yunani Makedonia di posisi tertinggi dan orang Mesir di bawah, kecuali mereka mau mengadopsi budaya Yunani. Angkatan bersenjata kerajaan ini terdiri dari prajurit Yunani, Makedonia, Thrace, serta tentara bayaran dari berbagai wilayah. Seiring waktu, semakin banyak orang Mesir yang direkrut ke dalam militer. Di keagamaan, pemujaan Serapis, dewa baru, dimulai, di mana di sini digabungkan dewa Mesir, Apis dan Osiris, dengan dewa Yunani, Zeus, Hades, Asklepios. Para penguasa Ptolemaik, seperti Firaun sebelumnya, juga mulai dipuja seperti dewa. Banyak kuil direnovasi dan dibangun kembali, seperti kuil Edfu dan kuil Dendera. Perpustakaan Alexandria didirikan oleh Ptolemaus pertama dan diperluas oleh Ptolemaus kedua, menjadikannya pusat akademik terbesar dunia kuno. Museum Alexandria adalah tempat para cendekiawan seperti Euclid dalam matematika dan Eratosthenes dalam geografi bekerja dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Mesir di bawah Ptolemaik juga kuat dalam pertanian dan perdagangan, di mana mereka memonopoli produksi gandum yang menjadi komoditas utama dalam perdagangan Mediterania, meningkatkan irigasi dan ekspansi pertanian, termasuk reklamasi tanah di Fayum, dan melakukan ekspansi perdagangan, menjadikan Mesir sebagai pusat perdagangan antara Mediterania, Afrika, dan India. Pada abad ketiga Masehi, kerajaan Ptolemaik adalah yang terkaya dan paling kuat di dunia Helenistik, bersaing dengan kegasaran Seleukia di timur. Namun mulai abad kedua sebelum Masehi, kerajaan ini mengalami berbagai masalah, seperti perang Suria dengan Seleukia menguras sumber daya dan melemahkan posisi Mesir di Mediterania, persaingan internal dan perang saudara pun di antara anggota dinasti Ptolemaik. Dan di sini mulai meningkat ketergantungan pada Roma yang berkembang pesat pada masa itu. Untuk mempertahankan Ptolemaik ini, Cleopatra ke-7 adalah penguasa terakhir Ptolemaik yang berusaha mempertahankan kemandirian Mesir dari Romawi. Ia membangun aliansi dengan Julius Caesar dan kemudian nantinya Mark Antony, tetapi akhirnya kalah dalam pertempuran Actium melawan Octavianus yang kelak menjadi Kaisar Augustus. Pada tahun 30 sebelum Masehi, setelah kekalahan Antony dan Cleopatra, Mesir dianeksasi oleh Romawi dan menjadi provinsi kekaisaran, menandai akhir dari era Ptolemaik dan zaman Firaun Mesir. Aku menambahkan Mesir ke dalam kekaisaran rakyat Romawi. Dengan kata-kata ini, Kaisar Augustus merangkum penaklukan Mesir setelah kekalahan Cleopatra ke-7 dan Mark Antony. Sebagai provinsi kekaisaran, Mesir diperintah oleh seorang prefek atau eques yang bertanggung jawab langsung kepada kaisar, bukan senat, karena pentingnya gandum Mesir bagi Roma. Prefek pertama, Gaius Cornelius Gallus, kehilangan jabatannya karena kesombongannya, sementara 3 legiun Romawi awalnya ditempatkan untuk mengamankan provinsi ini sebelum akhirnya dikurangi menjadi 2. Romawi mencoba memperluas kekuasaannya dari Mesir, seperti ekspedisi gagal Aelius Gallus ke Arabia dan kampanye Petronius ke Nubia yang memaksa Ratu Candace dari Meroe untuk menyerah. Mesir mencapai puncak kemakmuran di bawah Pax Romana, menjadi pusat politik dan ekonomi yang dikunjungi kaisar-kaisar seperti Vespasianus yang pertama kali diproklamirkan sebagai kaisar di Alexandria. Namun, Mesir juga menjadi tempat pemberontakan seperti kudeta gagal Avidius Cassius dan revolusi Lucius Domitius Domitianus yang ditumpas dengan keras oleh Diocletianus. Perpustakaan Alexandria, pusat ilmu pengetahuan terbesar dunia kuno ini, tidak musnah dalam satu kejadian tunggal, tetapi kemungkinan hancur secara bertahap akibat peperangan, kebakaran, dan pengabaian. Kebakaran pertama diduga terjadi saat Julius Caesar mengepung Alexandria, diikuti oleh serangan Kaisar Aurelian yang menghancurkan bagian kota tempat perpustakaan berada. Pada 391 Masehi, Kaisar Theodosius pertama memerintahkan penghancuran kuil-kuil pagan, termasuk Serapeum, yang diyakini menyimpan sebagian koleksi perpustakaan dengan manuskrip yang mudah terbakar dan kota yang terus dilanda konflik. Koleksi perpustakaan
perpustakaan pun perlahan menghilang. Hilangnya Alexandria bukan sekedar kehancuran fisik, tetapi menjadi simbol hilangnya warisan intelektual dunia kuno yang masih menjadi misteri hingga kini. Namun, dalam ekonomi, Romawi memaksimalkan pajak dan produksi gandum, menjadikan Mesir lumbung pangan kekaisaran. Kota-kota besar diberi otonomi administratif, tetapi pajak yang berat dan ketimpangan sosial akhirnya membebani kelas elit lokal. Menjelang akhir abad ketiga, inflasi dan krisis ekonomi mendorong reformasi besar oleh Diocletianus dan Konstantinus yang akhirnya mengubah sistem perpajakan dan administrasi Mesir di bawah kekaisaran Romawi. Romawi Barat hancur dan tersisa Romawi Timur yang dikenal sekarang sebagai Bizantium, dan mereka menghadapi kesulitan mempertahankan Mesir. Setelah Persia menaklukkan Alexandria, Bizantium kembali menguasainya, tetapi tidak mampu mempertahankan wilayah ini dari serangan Arab. Pada 29 September 642 Masehi, Jenderal Amr bin Al-As memasuki Alexandria tanpa perlawanan setelah 3 tahun pertempuran. Sebagian besar kota-kota Mesir menyerah secara damai karena Bizantium telah kehilangan dukungan penduduk Koptik yang merasa ditindas oleh kekaisaran. Kemenangan Islam di Mesir mengakhiri hampir 1000 tahun dominasi Romawi dan Yunani, membawa perubahan mendalam yang menghapus tatanan politik dan budaya Mesir, Yunani, dan Romawi yang ada di sana, menggantinya dengan kekuasaan berbasis teokrasi Islam yang menghubungkan Mesir dengan dunia Arab. Mesir mengalami berbagai penaklukan. Peradabannya tidak hancur begitu saja, melainkan bertransformasi dan menyatu dengan kebudayaan Yunani, Romawi, dan Islam. Sejak era Ptolemaic, Mesir menjadi pusat budaya Helenistik. Sementara di bawah Romawi, Mesir tetap menjadi pusat perdagangan dan keagamaan, dengan Alexandria sebagai kota ilmu dan spiritualitas. Saat penaklukan Islam, Mesir berkembang menjadi pusat keilmuan Islam, rumah bagi Al-Azhar, salah satu universitas tertua di dunia. Meski diperintah oleh berbagai kekaisaran dari dinasti Mamluk hingga Ottoman nantinya, identitas Mesir tetap bertahan, dan hingga kini Mesir masih menjadi salah satu negara dengan warisan peradaban tertua yang terus hidup. Namun, Mesir tidak hanya meninggalkan sejarah besar ini, tapi juga lapisan misteri yang belum terpecahkan. Bagaimana piramida benar-benar dibangun? Karena bahkan sejarah sendiri pun tidak muncul dari catatan tertulis dari masanya sendiri, hanya teori tentang rampa, tuas, atau bahkan teknologi yang belum kita pahami. Apakah Fir'aun menyembunyikan sejarah yang sebenarnya? Sebagian besar teks Mesir adalah propaganda kerajaan, ditulis ratusan tahun setelah kejadian, sehingga keakuratannya sendiri bisa dipertanyakan. Masa-masa kejatuhan Mesir juga penuh dengan ketidakpastian. Apakah runtuhnya kerajaan lama benar-benar penuh kelaparan dan perang saudara? Tidak ada bukti arkeologis yang menunjukkan kelaparan massal atau konflik besar. Seberapa besar dampak perubahan iklim terhadap sejarah Mesir? Perpustakaan Alexandria sendiri pun masih menjadi misteri. Bagaimana dan kapan tepatnya itu hancur? Dan juga dua tokoh terbesar dalam sejarah masih belum ditemukan di mana beristirahatnya yang dipercayai ada di Mesir ini, di mana makam Cleopatra dan di mana makam Alexander Agung. Dan masih banyak lagi pertanyaan kita yang belum terjawab. Seberapa banyak dari sejarah Mesir yang benar-benar terjadi dan seberapa banyak yang hanya mitos yang diciptakan oleh para Fir'aun atau oleh para sejarawan pada saat itu? Dan bagaimana sebenarnya kerajaan terbesar dan terlama sepanjang sejarah dunia ini sebenarnya hancur? Atau apakah memang benar bahwa dia sebenarnya tidak pernah hancur? Atau apakah mungkin dengan kita tidak mengetahui apapun yang sebenarnya terjadi dengan tepat mengenai sejarah Mesir ini, justru itu yang membuatnya menjadi hancur? Terima kasih.